Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kembali lagi bersama saya, saudara-saudaraku yang sering mengikuti channel kita. Semoga di dalam lindungan Allah, dalam berkah dan rahmatnya. Saudara-saudaraku semua, kita mengetahui tentang kelemahan-kelemahan kita, yang dimana kita ini selalu masih ada dualisme, tigalisme, bahkan banyak, sehingga kita ini masih belum mencapai puncak tertinggi di dalam ilmu ma'rifatullah. Kita selalu mengitikadkan dalam hati la ilaha illallah, tiada yang nyata melainkan Allah, Muhammad adalah wujud kenyataan Allah, pengganti daripada Allah, khalifah daripada Allah, kekasih daripada Allah, yang artinya Muhammad itu sendiri adalah kenyataan mazhar Allah. Namun ternyata jika ditelaah saudara-saudara, ini belum puncak tertinggi, karena puncak tertinggi ada di la sautin wala harfin. Hakikatnya pandangan batiniah kita. Jadi ketika perjalanan itu masih menyebut la ilaha illallah contohnya, atau Allah Allah, atau hu Allah, atau ataupun diam, tapi diamnya di sini diam hanya mengamati nafas, diam hanya mengamati tubuh, atau diam dengan menutup mata tapi tidak paham, itu belum dikatakan puncak ma'rifatullah. Yang disebut diam di sini diam di dalam faham. Maksudnya bagaimana? Syuhudul wahda fil wahda, pandang yang satu pada yang satu. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui pandang yang satu pada yang satu, sementara kita ini belum pernah memesrakan diri kepada yang banyak, kepada yang satu kepada yang banyak. Jadi bolehlah kita dalam pandangan mata basyariah, ya, mata ini melihat alam bergerak, melihat semesta bergerak, namun dalam pandangan basiroh, itikadkanlah bahwa itu semua hancur lebur, karena itu adalah bayangan-bayangan, wujud-wujud majasi belaka, wujud-wujud khoyali, yang dimana wujud-wujud tersebut tidak akan bisa berdiri kalau tanpa zat wajibal wujud. Jadi tidak bisa. Ketika kita melihat pandangan ke alam, maka seolah-olah alam itu lebur, hancur, fana, rusak, hancur sehancur-hancurnya. Maka yang ada hanyalah zat wajibal wujud. Memang alam semesta itu adalah pentajalian daripada sifat, asma dan af'al. Kemudian ruh itu adalah tajalli daripada sifat. Namun yang dikatakan puncak daripada ma'rifatullah di sini la sautin wala harfun, tiada huruf, tiada suara, diam di dalam faham. Bukan dikatakan hening itu berkali-kali diulang. Hening itu, suwung itu, kosong itu, bukan berarti telinga kita tidak mendengar apa-apa, mata kita, kesadaran kita, rasa kita, bukan. Bukan berarti kita dalam keadaan tidak sadar, tidak. Sadar sesadar-sadarnya, namun kesadaran ilahiyah, pandangannya pada yang satu, pandangannya kepada zat wajibal wujud. Karena begini, Tuhan itu tidak berada di dalam diri maupun di luar diri, karena Tuhan itu meliputi segala sesuatu. Dan Tuhan sudah laisa kepada nur, nurnya pun itu tidak ada di dalam, tidak ada di luar, namun meliputi segala sesuatu. Banyak dari kita terjebak di dalam. Di dalam itu hanya sir yang disimpan, rahasia yang tersimpan. Itu dalam pandangan hakikat. Namun nanti ujung-ujungnya kita telah tahu ketika kita melihat ke atas, maka kulihatlah dia. Ini pandangan akal. Ketika kulihat ke bawah, kulihatlah dia. Dia di sini pandangan akal, bahasa akal. Supaya kita ini mudah untuk memahami. Kalau kita bilang kulihat ke atas, aku pandang aku, itu nanti jadi salah paham di warga-warga yang belum paham di YouTube ini.
maka saya katakan dia, atau anta, atau engkau. Karena kalau kita mengatakan aku, banyak yang tidak paham, belum paham. Maka ketika kita menutup mata, yang ada hanya dia. Ketika kita balik ke kanan, yang ada hanya dia, ke kiri. Dan betul-betul maha meliputi segala sesuatu. Jauh, namun tak berjarak. Dia dekat, tapi tak tersentuh. Dekatnya maksudnya kepada jasad, namun tidak tersentuh. Sama ketika kita membuang spons itu, ketika kita taruh di bak ember, itu banyak air. Itu air itu meliputi daripada spons. Tidak di dalam, tidak di luar, namun dia di dalam dan di luar, meliputi bak itu. Begitu juga dengan Allah. Jadi ketika kita masih mengatakan bahwa aku mengesahkan Allah, atau aku mentauhidkan Allah, hanya Allah yang ada, masih ada suara-suara di dalam hati kita, maka itu belum puncak. Betul-betul harus diam, tidak ada huruf, tidak ada suara, diam dalam pandangan kepada yang satu, baik dalam pandangan terbuka maupun dalam terpejam. Bahkan rasa pun hilang, saudara. Memang perjalanan awal kita dalam meniti itu harus melalui rasa. Harus. Rasa pun ada 3. Ada rasa Adam, rasa Muhammad, ya rasa Allah. Rasa Adam itu rasa kepada jasmani. Contoh, kalau kita memakan gula, itu manis. Itu rasanya ada di lidah. Ini rasa Adam. Namun sebenarnya gula itu bukanlah yang manis, saudara. Yang merasakan itu manis itu adalah lidah. Yang manis itu adalah kitanya yang merasakan itu. Gula itu sebenarnya tidak manis. Namun adanya rasa, makanya manis gulanya. Begitu. Ini rasa manis, pahit, asin, kecut, itu rasa Adam. Nah, kemudian rasa ruh masuk di dalam kasih sayang, cinta, rindu. Nah, itu rasa ruh. Nah, rasa di sini rasa Allah, tidak ada lagi rasa-rasa. Rasa di dalam rasa, rasanya di dalam rasa lagi. Rasa Allah. Rasa kita merasakan bahwa Allah itu dekat, bahwa Allah itu bersama kita. Nah, ini masih dalam tahap perjalanan. Nah, itu dihilangkan lagi rasa Allah, hilangkan lagi rasa bersama esa dengan Allah, hilangkan semua. Hilangkan yang ada hanya Allah, hilangkan lagi itu. Tidak ada lagi huruf, tidak ada suara, diam di dalam paham penyaksian itu. Jadi bukan puncak-puncak ma'rifat bahwa kita itu merasakan bahwa kita esa dengan Allah, tidak. Masih ada kita, masih ada dualisme. Kalau masih kita menyebut hu Allah, hu Allah, masih ada dualisme. Karena kita masih merasa menyebut. Kita masih ada menyebut. Nah itu. Namun ketika sampai di la sautin wala harfun, itu batinnya saja, pandangan batin. Tidak di syariat. Jadi pandangan-pandangan seperti ini itu pandangan hanya untuk kebatin, hanya untuk yang di dalam hakikatnya, bukan untuk di luar. Maksudnya jangan dibawa keluar syariat, jangan dicampur adukkan itu. Syariat ya ilmu-ilmunya ya tubuh jasmani, hakikat ya batin. Jangan dicampur-campur. Ada sebagian saudara-saudara kita yang menghakikatkan jasadnya. Ini salah paham. Jangan. Jadi bagaimana kita ini awal-awal di tahap itu sebelum ke sana mesrakan semua. Bolehlah kita memandang alam, namun kita pandang di balik alam itu, hancurkan alam itu, ada Sang Maha Hidup yang menggerakkan bayangan-bayangan tersebut. Bolehlah telinga mendengar ucapan si A, ucapan si B, ucapan si C, namun ainul basiro, pandangan mata hati, itu tetap Allah. Tetap kita pandang di situ. Kita leburkan semua. Jadi seseorang tidak bisa mencapai makom bako
Kalau tidak fana dulu. Apakah yang dimaksud fana? Menghancurkan. Hancurkan tubuh, hancurkan hati, nyawa, rahasia, hancurkan semua alam semesta, barulah fana-fana semua. Fana kepada af'al, perbuatan manusia, perbuatan alam, isbatkan kepada perbuatan Allah. Fana kepada nama-nama yang ada di dunia, isbatkan kepada nama Allah. Fana kepada sifat-sifat kita dan alam, fana kepada itu, kemudian isbatkan kepada Allah. Nah, barulah nanti suatu saat atau pada saat kejadian itu kita tahu af'al sudah hancur, ya, nama sudah hancur, sifat pun sudah hancur, yang ada tinggal zat. Nah, selama ini masalahnya di sini. Selama ini kita ini mengira bahwa wujud-wujud semesta ini adalah zat. Salahnya di sini kita. Salah, bukan. Wujud-wujud semesta ini yang kita lihat itu adalah sifat wujud, bukan zat. Zat itu memang lebih terang daripada sifat. Namun saking terangnya kita tidak bisa melihat. Terlalu dekat tak berjarak. Dekat tak bersentuh, jauh tak berjarak itu. Karena butanya basiro kita, butanya mata hati kita, sehingga kita tidak melihat. Nah, itulah zat. Zat itu tetap pada permulaannya, tetap seperti itu. Di zaman dahulu, zaman Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW, bahkan sampai sekarang tetap zatnya, tidak berubah-ubah, tidak berkurang, tidak. Hati-hati. Bahkan sampai akhir zaman pun, sampai kiamat pun nanti, alam semesta hancur, tetap zatnya tetap. Makanya bagaimana kita ini selalu salah paham di dalam menilai tentang zat itu tersebut. Selalu kita melihat bahwa ini zat, ini semua zat. Bukan, itu bukan zat, saudaraku. Dia dalam pandangan akal, ya memang zat, tapi tidak ada DZAT, namun ZAT, zat. Yang dimaksud di sini zat wajib al-wujud. Itu tidak nampak di alam semesta. Namun bagi orang insanul kamil, para arif billah, itu melihat zat wajib al-wujud baik dalam pandangan mata terbuka ataupun mata tertutup. Bukan mengingat, semakin diingat-ingat tentang zatnya Allah, semakin jauh. Semakin diingat-ingat, semakin tidak akan ketemu. Dan begini, bahkan banyak yang mengatakan ini perjalanan tariko. Ini saudara-saudara kita juga ada yang seperti itu, sebagian oknum. Ada orang-orang kita juga, orang-orang syariat, ya, orang-orang selalu belajar di pondok pesantren dan sebagainya, ada. Itu mendustakan pertemuan dengan Tuhan di dunia. Itu kan sudah diancam dengan di Al-Quran itu. Barang siapa buta matanya di dunia, maka dia buta di akhirat. Katanya ketika kita ajal putus, ya, baru kita di akhirat, baru ketemu Tuhan. Tuhan yang mana kau mau temu di akhirat? Tuhan yang mana? Apakah kau mendustakan pertemuan dengan Tuhanmu di dunia? Disinilah tempatnya, saudara. Di sini alam syahadah, alam penyaksian. Apa gunanya syahadat itu? Apa gunanya syahadat itu? Kalau kita tidak tahu makna syahadat, hanya mengucap, Islam palsu namanya. Pahami itu nabi-nabi, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semua sampai Nabi Muhammad. Itu syahadatnya itu 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, sedangkan di zaman Nabi Adam itu belum ada Nabi Muhammad. Nah, kenapa syahadatnya sama? Syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Karena Muhammad yang di sini yang dimaksud adalah Nur Muhammad. Kenyataannya, kenyataan sifatnya, kenyataan wujudnya Nur Muhammad. Nah, disimpanlah, ditanggullah rahasianya oleh manusia. Jadi ketika kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, nyawa ini naik saksi kepada sir, ya. Kemudian bersaksi bahwa tiada yang nyata melainkan Allah.
Nah, kemudian si Sir ini kemudian turun untuk menyaksikan bahwa Muhammad Rasulullah, Muhammad itu utusanku, Muhammad itu khalifahku, penggantiku. Nah, masuk lagi ke dalam, Muhammad itu aku. Asa memang. Sebenarnya begini, semua penglihatan yang kita lihat sekarang ini, itu sebenarnya perbuatan Allah dengan Muhammad. Nah, Muhammad itu dia juga, hamba itu ya dia juga. Muhammad itu ya dia, bukan kita. Selalu kita merasa kita karena ada rasa Adam, rasa tercela, rasa iblis yang merasa melihat, merasa hidup, berkata-kata, itu rasa-rasa iblis, rasa tercela. Makanya berkali-kali ulama hakikat, ulama marifat katakan bahwa iblis itu adalah manusia yang tidak mengembalikan ataupun tidak menyerahkan diri, tubuhnya, hatinya, nyawanya, rahasianya kepada Sang Maha Hidup. Itulah iblis yang tidak mau mengakui khalifatullah. Maka jangan mendustakan pertemuan dengan Allah di dunia. Tuhan yang mana kau mau lihat di akhirat? Kalau kamu tidak kenal Tuhan di dunia, tidak akan kenal di akhirat. Tersesat, jadi hantu. Disinilah tempatnya, saudara. Bagaimana kita ini di sini betul-betul mengenal ma'rifat, disayangi oleh Allah, diperkenalkan oleh Allah, maka insya Allah tahu jalan pulang, tahu jalan kemana akan pulang. Tapi ketika kita ini sudah dikasih simbol, ya, diberikan peringatan oleh Allah, disayangi oleh Allah, dengan cara dibanting sana sini, dihancurkan semua apa-apa yang kita miliki, kemelekatan, tapi kita tidak sadar juga masih buta mata hati ini, maka lihat saja. Maka memang begini, rumus dunia itu, rumus alam semesta itu adalah ketika kita itu merasa bahwa kita ini susah, maka alam semesta merespon lebih susah lagi. Begitu juga 2 kali lipat, bahkan 3 kali, bahkan berpuluh-puluh kali lipat nanti di akhirat. Nah, disinilah surga-surga yang kita buat, neraka-neraka yang kita buat, yang terjadi sekarang ini. Maka ketika kita belum bisa menyerahkan semua, ya ada pertanyaan alam kubur, itu ada. Man rabbuka, man nabiyuka, mad dinuka. Ada, jelas ada, itu tidak bisa dipungkiri. Tetap ada. Namun sebisanya jangan sampai sebelum masa kontrakan itu habis, kita tidak memulangkan ataupun menyerahkan itu semua kepada Sang Maha Hidup. Sebenarnya begini, pada hakikatnya, pada sejatinya, tidak ada yang sebenarnya yang harus dimatikan. Sebenarnya loh ya, kalau kita sudah paham. Memang kalau dalam perjalanan awal iya mematikan rasa Adam. Namun ketika ternyata sudah di puncak ataupun sudah mengetahui, dipahamkan oleh Allah, ternyata tidak ada yang dimatikan. Apanya yang mau dimatikan sementara hanya Dia yang ada? Apanya yang mau diesakan sementara hanya Dia itu telah esah sejak dahulu? Jadi ketika nanti perjalanan spiritual itu disampaikan oleh Allah, diperjalankan dan sampai kepada mi'raj, kepada Allah, pertemuan, sehingga dirinya lebur, keakuannya lebur, yang ada hanya akunya Allah, maka dia merasa sendiri. Sendirinya itu aku ini sendiri, akunya itu sudah bersemesta, meliputi segala sesuatu. Dia merasa menjadi ayam, dia merasa menjadi tukang beca, dia merasa menjadi langit. Dia hanya sebagai penyaksi. Dia merasa menjadi tumbuhan. Hanya sendiri. Sejak mulanya ada sampai sekarang hingga nanti, hanya sendiri. Dia merasakan aku ini hanya sendiri. Namun berbeda dengan kita yang baru jalan. Maka puncak-puncaknya ya ketika telah diperkenalkan Allah, zatnya wajibal wujud, yang bernama Allah itu yang laisa kamitslihi syai', pasti la sautin wala harfun. Tidak bisa berkata apa-apa, keluh lidah, kalla lisanahu. Keluh lidah, tidak bisa, tercengang-cengang.
Bukan berarti kita menutup mata kemudian mengingat-ingat kembaran kita, tidak. Kembaran kita itu masih Nur Muhammad nyawa, saudara sedulur sejati, saudara Nur Muhammad itulah diri kita yang sebenarnya, diri sejati. Namun ada lagi yang sebenar-benarnya diri, yaitu al-haq, yaitu aku. Nah, perkataan aku ini pun nanti lebur, betul-betul hening, diam, dan paham. Penyaksian daripada syuhudul wahdah fil wahdah. Ya, semoga kita semua tidak ada merasa untuk sampai, atau rasa untuk cepat-cepat sampai. Itu adalah hijab semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.